Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah mulai bete di rumah? Kalau sudah mulai bete di rumah karena sudah beberapa hari kerja di rumah dan digerejokin sama anak-anak, manfaatkan kebeteannya dengan cara bercerita. Apa ceritanya? Tanamkan kesederhanaan kepada anak-anak. Bagaimana pola hidup sederhana? Simak kisah sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair yang akan dikisahkan oleh Kak Yono dan bonekanya Hafiz. Hafiz, Iya kak. kamu merasa ganteng nggak? Aku? Ganteng nggak? Enggak. Oh iya, bagus kalau nggak berarti pengakuan yang jujur. Kalau kira-kira Kak Yono ganteng nggak? Kayak anak. Iya. Kalau sama kamu ganteng mana? Kayak sama aku. Iya, ganteng siapa? Ganteng aku lah. Yes. Dengerin, Iya kak. ada sahabat Rasulullah, Sahabat Rasulullah. iya, yang ganteng banget. Ganteng banget. Iya, Sangat ganteng. iya. Kamu mau tahu namanya nggak? Namanya Mau tahu nggak? iya. Namanya siapa kak? Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Iya, Kayak apa ceritanya kak? dengerin ya. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Rasulullah yang ganteng banget. Ganteng. Iya. Terus apa lagi? Selain ganteng, Mus'ab bin Umair berpakaiannya serba mewah. Mewah. Terus apa lagi? Mus'ab bin Umair senantiasa menggunakan parfum. Parfum. Kamu pakai parfum? Pakai. Baunya apa? Jengkol. Aisyah, bukan parfum itu namanya. Mus'ab bin Umair, tidak ada orang yang tidak kenal dengan namanya Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang ganteng, berpakaian mewah, dan sangat wangi. Ketika Mus'ab bin Umair belum menjadi muslim, orang-orang sudah mencirikan. Jadi ketika ada orang duduk di sini, ada bau wangi, Wangi. ya, sudah tahu orang-orang ini pasti akan datang Mus'ab bin Umair. Ternyata betul, karena wanginya aja sudah bisa ketebak. Pun sebaliknya, Sebaliknya? ketika orang sudah duduk dan tidak ada Mus'ab bin Umair, orang pasti bilang, ini pasti barusan lewat Mus'ab bin Umair. Enaknya kenapa kak? Karena yang tadi Kak Yono bilang, Mus'ab bin Umair menggunakan parfum yang wangi sekali. Dan kala itu di Mekah belum ada parfum yang seperti itu. Oh gitu. Singkat cerita, Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang paling top pada waktu itu. Nah, teman-teman yang merasa dirinya ganteng, yang merasa dirinya pakaiannya mantap dan parfumnya wangi, belum seberapa dibandingkan oleh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah keturunan bangsawan. Bangsawan? Iya, dengerin. Iya. Ketika itu, Mus'ab bin Umair mendengar kabar kalau ada seorang Rasul yang bernama Muhammad Rasulullah SAW mengajarkan ajaran baru, yaitu Islam. Keinginan tahunya Mus'ab bin Umair akan ajaran baru tersebut membuatnya mencari di mana Muhammad Rasulullah bisa ditemukan. Akhirnya Mus'ab bin Umair bertanya sana, tanya sini. Akhirnya dengan izin Allah pula Mus'ab bin Umair dipertemukan oleh Muhammad Rasulullah SAW. Di mana kak? Pertemuannya Iya. ada di rumah Arqam. Harkon? Iya. Di sana ngapain? Di sana Mus'ab bin Umair bertanya tentang Islam seluas-luasnya Kepada siapa? kepada Rasulullah SAW. Oh gitu. Iya. Kembali lagi, Mus'ab bin Umair mencari tahu di mana bisa berjumpa dengan Rasulullah. Akhirnya dengan izin Allah pula, Mus'ab bin Umair bisa berjumpa dengan Rasulullah dan belajar Islam dari sumbernya langsung, yaitu Rasulullah. Di rumahnya Arqam. Terus kak? Tetapi baru beberapa kali pertemuan, ada seorang mata-mata, yaitu mata-mata ibunya. Ibunya? Iya. Terus? Mata-mata itu bercerita sama ibunya. Wahai ibu Arqam, maaf, wahai ibu Mu'az, wahai ibu Mus'ab. Ibunya bercerita, iya, ada apa? Ibu, tahukah ibu bahwa anak ibu saat ini sudah mengikuti ajaran Muhammad? Ah, mana mungkin Mus'ab anakku, anak kesayanganku mengikuti ajaran Muhammad. Betul, kalau ibu tidak percaya, lihat saja nanti.
Baiklah, nanti ketika Mus'ab bin Umair datang, akan aku tanyakan, apakah benar dia pengikut Muhammad Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian sehabis itu, ibunya udah pasang mata, sudah pasang muka serem. Serem. Coba bisa muka serem nggak? Gini. Bukan. Jadi ibunya sudah pasang muka serem. Ketika Mus'ab bin Umair datang ke rumahnya, langsung disambut sama ibunya. Wahai Mus'ab, apakah kau benar sekarang menjadi pengikut Muhammad? Mus'ab bin Umair sudah diajarkan untuk tidak berbohong oleh Rasulullah SAW. Maka Mus'ab bin Umair tidak berbohong. Iya bu, aku sudah menjadi pengikut Muhammad Rasulullah SAW. Hah? Sekarang gini saja, kau tinggalkan ajaran baru itu, kau ikuti ajaran yang lama, ajaran kita, ajaran nenek moyang kita. Tidak bu, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Rasulullah SAW. Wahai Mus'ab, mulai besok kau tidak boleh keluar dari rumah ini. Baiklah bu. Terus Kak? Terus Mus'ab bin Umair dimasukin di kamar. Di kamar? Ya, dikunciin. Dikunciin? Ya, Diisolasi? Kena corona? bukan. Akhirnya Mus'ab bin Umair dimasukkan ke kamar dan dikuncikan. Saat itu Mus'ab bin Umair tidak boleh keluar rumah. Sampai menjelang beberapa hari ibunya kasihan juga. Dibukakanlah pintu. Mus'ab, kau keluarlah nak. Apakah kau tidak ingin meninggalkan agama Muhammad? Tidak bu, aku tidak akan meninggalkan Muhammad. Aku tidak akan meninggalkan agama yang dibawa Muhammad bu. Walaupun Mus'ab sudah berpindah keyakinan, sudah mengikuti ajaran Muhammad, tapi Mus'ab masih hormat kepada ibunya. Adik-adik juga begitu, tidak boleh melawan sama ibu dan ayahnya ya. Kemudian ibunya sampai ibunya itu mogok makan. Mogok makan? Iya. Dorong? Ini bukan mobil. Mogok makan sehingga ibunya sakit. Mus'ab, si ibunya sedih. Sedih? Sakit? Iya. Mus'ab, ibumu sekarang sakit nak. Memikirkan kamu nak, yang sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Ibu, masuklah ibu ke dalam Islam. Masuklah ibu kepada ajaran Muhammad. Aku tidak mau mengikuti ajaran baru itu. Aku lebih suka mengikuti ajaran nenek moyang kita, Mus'ab. Tidak bu. Mus'ab, kau tidak sayang sama ibu nak? Saya sangat sayang sama ibu, tapi aku lebih sayang lagi dengan ajaran Muhammad ibu. Kalaupun nyawa ibu lepas satu persatu dari tubuh ibu, saya tidak akan melepaskan ajaran Muhammad. Saya tetap akan mengikuti ajarannya. Wahai Mus'ab, sekarang kau keluar dari rumah ini nak. Sekarang kau keluar. Jangan kau kembali ke rumah ini sebelum kau mengikuti ajaran nenek moyang kamu nak. Baiklah bu, aku akan keluar dari rumah ini. Tapi kau tanggalkan semua pakaianmu. Kau tanggalkan fasilitas-fasilitas yang telah aku berikan. Kartu kredit, ATM, kunci, kamu balikin. Baik bu, aku akan tinggalkan itu semuanya. Teman-teman tahu nggak? Akhirnya Mus'ab bin Umair yang biasanya ganteng, Iya? bajunya dicopot. Dicopot? Iya, baju yang mewah tuh. Dicopot? Iya, diserahkan ibu. Semua kekayaan yang ibu pernah berikan kepada aku sudah tanggalkan di rumah ini. Akhirnya Mus'ab pamit sama ibunya. Permisi ya bu, aku sekali lagi tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Akhirnya disuruh keluar kamu. Baik bu. Teman-teman tahu nggak? Adik-adik tahu nggak? Untuk menyambung hidupnya, Mus'ab bin Umair yang semula hidupnya bergelimang kemewahan, saat ini dia berdagang kayu api untuk menyambung hidupnya. Oh gitu? Tapi dan itu juga Mus'ab bin Umair tetap datang ke rumah Arqam untuk mengaji kepada Muhammad Rasulullah SAW. Terus Kak, ceritanya gimana? Pada saat itu ada perang. Perang? Iya, namanya perang Uhud. Perang Uhud? Iya. Dan salah satunya yang bertugas untuk memegang panji atau bendera Muhammad Rasulullah SAW, bendera Islam dalam hal ini, Iya? adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair? Iya. Mus'ab bin Umair pegang panji, pegang bendera la ilaha illallah, dia berjalan. Dan saat itu pula ketika perang mulai berkecamuk, Mus'ab bin Umair itu dihantam oleh tombak dan badannya kena. Kemudian dicabut. Pas setelah dicabut, Terus?
ditebas tangannya yang sebelah kanan, Kenapa kak terusnya? putus. Putus? Iya, karena tangannya putus, diambil lagi yang pakai dengan tangan kirinya, mau disabet lagi, teman yang lain membantunya. Setelah perang usai, Iya kak. Rasulullah minta sama sahabat-sahabat lainnya. Rasulullah minta apa? Rasulullah minta carikan di mana jenazah sahabat-sahabat atau sahabat-sahabat yang ikut perang dan syahid. Oh gitu. Terusnya gimana kak? Akhirnya sahabat-sahabat lain mencari, ada satu sahabat yang dulu hidup bergelimang kemewahan, saat ini dia menjadi orang yang paling zuhud. Paling juhud? Maksudnya? Dia menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Yang sederhana? Iya, diangkatlah, wahai Rasulullah, aku menemukan sahabat kita Mus'ab bin Umair. Kata Rasulullah, sahabatku, angkatlah kain yang ada di tubuh Mus'ab untuk menutupi bagian kepalanya. Sahabat yang lain akhirnya menarik pakaian itu, kain itu, Iya. ditarik. Apa yang terjadi? Bagian kakinya masih terbuka. Maka Rasulullah menyuruh lagi, kalau begitu tariklah ke bawah. Pas ditarik lagi ke bawah, menutupin kakinya, apa yang terjadi? Yang terjadi? Mukanya Mus'ab bin Umair tetap terlihat. Tetap terlihat. Iya. Terus? Akhirnya Rasulullah memutuskan agar kainnya itu ditarik kembali untuk menutupi mukanya. Sahabat, adik-adik, kemewahan yang Allah berikan kepada kita adalah sebuah amanah. Amanah itu harus kita dijalankan dengan sebaik-baiknya. Contohnya Mus'ab. Ketika Mus'ab hidup bergelimang harta dan kala itu dia belum mengenal Islam, maka dia hidup sangat berkemewahan. Tetapi setelah dia mengenal Islam dari Muhammad Rasulullah SAW, dia meninggalkan kemewahan itu. Dia hidup sederhana dan memegang teguh ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Adik-adik semua, semoga menjadi orang yang sederhana, menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah. Dari Kaina cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.